Enggak. Hmm? Waktu itu ya semenjak lulus sekolah kerja dulu di suatu perusahaan alat berat Oh, Di di luar Cirebon. luar Cirebon di Oh, Bekasi. Di Bekasi. Ini segalanya apa namanya perlengkapan jualan ini mula. Bukan dah. Oh bukan, Iya, ini hasil kerja tangan sendiri. kerja tangan sendiri. Iya. Maksudnya Hasil masakan sendiri. masakan sendiri. Kalau untuk kenapa pilih nasi jamblang, yang pertama masalah keturunan Pak, Mm-mm. warisan dari orang tua. Mm-mm. Terus yang kedua untuk memproduksikan masakan tradisional Cirebon Pak. Oh, istimewa. 9 kilo itu bisa dijadikan sekitar 250-an. 250 bungkus. Ya. Dan itu selalu habis. Alhamdulillah Pak. Selalu habis. Selalu habis. Kurang lebih kalau sehari dapat 2 juta, berarti kalau per bulan 60 juta Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denum. Saya hari ini pagi-pagi sekali, ini jam 6 kurang 15, 5.45 sudah berada di satu tempat, yaitu tempat mangkalnya Jamblang Mas Jenggot. Beliau adalah seseorang penjual nasi jamblang. Awalnya penjual keliling di sekitar wilayah Perumnas, tetapi saat ini sudah mangkal di satu tempat di kawasan Perumnas, tepatnya di Jalan Gunung Ciremai, Ciremai Raya. Seperti apa keseharian jamblang Mas Jenggot ini, kita akan lihat, kita akan bincang-bincang pagi-pagi sekali, dari mulai Mas Jenggot menggelar dagangannya, Mas Jenggot membuka lapaknya. Kita lihat, mari kita sama-sama simak. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di depan lapaknya Jamblang Mas Jenggot. Mudah-mudahan obrolan kita nanti menarik, sahabat channel Pak Denum. Seperti apa sejarahnya, seperti apa asal-muasalnya Jamblang Mas Jenggot ini sampai kemudian bisa punya lapak di wilayah Perumnas ini. Ini wilayah yang sangat ramai untuk dikunjungi. Pengunjung dari Jamblang Mas Jenggot ini sungguh sangat banyak. Apakah kemudian ada rahasia-rahasia dapurnya? Kita akan simak obrolan kita nanti dengan Mas Jenggot. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Kita ikuti. Sahabat, sekarang saya sudah berada di depan lapaknya Jamblang Mas Jenggot. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa cerita, seperti apa kisah dari seorang Mas Jenggot ini. Nama sebenarnya adalah siapa? Perkenalkan, nama saya Kusnandi Pak. Kusnandi, ya. Ya. Ini Mas Kusnandi ini adalah sosok pekerja keras ya. Kita akan melihat ceritanya beliau ini seperti apa. Mari kita sama-sama. Mas Kusnandi, Ya. ini lapak Jamblang ini apakah tiba-tiba ada di sini? Belum Pak. Oh belum. Iya. Hmm? Ya. Jadi Waktunya gimana ceritanya itu sebelum jualan? sebelum jualan di sini ini? Waktu dulu saya pernah jualan pakai gerobak keliling Pak. Pakai gerobak keliling. Iya. Dari tahun 2013. 2013. Langsung jualan atau gimana? Enggak. Hmm? Waktu itu ya semenjak lulus sekolah kerja dulu di suatu perusahaan alat berat Oh, Di di
luar Cirebon. luar Cirebon di Oh, Bekasi Di Bekasi. selama 1,5 tahun. Setelah itu kerja lagi di Karawang Kerja lagi di di Kerawang. perakitan mobil Honda. Oh, pernah di teknik juga ya? Pernah. Oh, iya. Setelah habis kontrak di mobil Honda, kebetulan orang tua saya kan usaha nasi jamblang. Oh. Orang tua ini siapa nih? Bapak atau ibu? Ibu, Ibu. Oh, sekarang masih ada beliau. alhamdulillah Pak, udah nggak ada. Oh, sudah almarhum. Subhanallah, ya mudah-mudahan beliau tenang di sana ya. Amin. Lalu? Terus kata ibu, Dana, kamu nggak usah kerja di pabrik, ikutin jejak ibu aja jualan. Kalau saya pribadi kan nurut saja sama orang tua. Iya. Terus waktu itu ikut dulu sama orang tua Pak. Sama Ikut? ibu. Ikut. Oh. Keliling juga waktu itu. Ikut keliling juga. Iya. Habis sudah tahu rute-rutenya, saya dilepas Sendiri. sendiri, suruh jualan sendiri. Iya. Itu ikut ibu berapa lama itu? Paling 2 bulan. 2 bulan ikut ibu. Iya, Setelah itu sendiri. sendiri. Setelah itu jualan, ya ketemu sama saudara-saudara baru, ya pelanggan baru. Iya. Terus. Kebetulan kata istri waktu itu, Pak, gimana kalau semua kita coba mangkal? Oh, udah nikah nih. Udah. Sebentar supaya sahabat dari channelnya Pak Darun juga tahu nih ceritanya ya. 2013 Ya, mulai dagang keliling, 2012 nikah, nikah, 2011 sekolah. masih sekolah. Masih sekolah. Oh, 2 tahun kemudian mulai keliling itu. Iya. Lalu Nah, terus kita cari sama istri tempat yang sekiranya strategis gitu. iya. Terus tempatnya dapatnya di sini di Jalan Perumnas Raya depan toko Mas Pantes kayak di sini. Oh, jadi pemirsa ternyata nasi jamblang yang dikenal dengan nama nasi jamblang Mas Jenggot ini tidak langsung punya lapak, tetapi keliling dulu di wilayah Perumnas ya. Ini yang di wilayah Perum bisa mampir nanti ya di nasi jamblangnya Mas Jenggot ini ya. Ini segalanya perlengkapan jualan ini mula. Bukan, Pak. Oh, bukan. Iya, ini hasil kerja tangan sendiri. Kerja tangan sendiri. Iya. Maksudnya Hasil masakan sendiri. masakan sendiri. Iya. Bisa masak. Bisa. Dulu kan pernah kerja di alat berat, Iya. tapi bisa masak. Dulunya waktu kecil masih kelas 2 SD, saya bantuin ibu masak. Oh, jadi dari ibu orang tua ini Iya. bukan ngulak, bukan. Bukan. Masak sendiri. Masak sendiri. Dari situ sudah ada pengalaman terus Iya, betul. sampai sekarang akhirnya ya masak sendiri. Masak sendiri. Iya. Mas Uus, ini masak sendiri mulai bangun jam berapa? Masak jam berapa ini? Kalau untuk kebiasaan sehari-hari mulai bangun jam 11 malam, Pak. Jam 11 malam sudah mulai bangun, sudah mulai mempersiapkan segala segala untuk sesuatunya. Semuanya sendiri. masakan sendiri. Setelah beristri ya mungkin dengan istri lah ya. Iya. Kenapa kok nasi jamblang sih yang dipilih? Apakah ini karena keturunan dari ibu atau punya kiat-kiat khusus? Kalau untuk kenapa pilih nasi jamblang, yang pertama masalah keturunan, Pak. Mm-mm. Warisan dari orang tua. Mm-mm. Terus yang kedua untuk memproduksikan masakan tradisional Cirebon, Pak. Oh, istimewa. Jadi sahabat, ini selain menjadi usaha, tapi Mas Jenggot ini melestarikan makanan tradisional kota Cirebon, yaitu nasi jamblang. Ini tujuan yang sangat mulia sekali ini. Barangkali ada cerita-cerita dulu ya yang membuat sampai bertahan. Ini udah berapa lama ya? Hampir 7 tahun berarti lah kurang lebih ya. Pastilah ada hambatannya. Apa tuh kira-kira hambatannya ini? Kalau untuk waktu dulu keliling sih hambatnya masalah waktu doang, Pak. Bahkan sampai sekarang masalah waktu. Masalah waktu. Maksudnya? Waktu. Kalau lebih dari jam 1 bangunnya kita kesiangan maksudnya, Pak. Oh, karena pelanggan sudah tahu hafal jam berapa Iya. buka ini. Oh. Karena pelanggan tahunya buka jam 5:30. Setengah 6. Kalau saya 5:30 di sini nggak ada, dikiranya libur.
dikiranya libur. Iya. Emang rumahnya di mana? Rumahnya sih Jamblang, Pak. Jamblang. Iya. Rumahnya di Jamblang. Berapa menit perjalanan dari Jamblang sampai ke wilayah Perumnas ini? Kira-kira ada 20 menit, Pak. 20 menit, berarti hitung waktu 20 menit sampai 30 menit lah barangkali Iya, ada sengaja. sesuatu di jalan ya. Mas Uus, hambatan tadi masalah waktu ya. Barangkali hambatan dalam perjuangan menegakkan usaha ini apa ini kira-kira ini? Kalau untuk masalah di tempat pangkalan sih hambatan masalah pegawai, Pak. Pegawai, maksudnya? Namanya juga pegawai kan, berhubung pegawainya anak muda semua. Tadi kadang-kadang nggak berangkat, kadang-kadang telat. Masalah itu doang sih, Pak. Masalah pegawai yang apa ya? Indisipliner mungkin ya? Iya, betul. Tidak on time. Iya. Ini kan waktu mau buka mulai pukul 5:30 atau pukul 6 bukanya ini? Kalau ada pelanggan yang tanya saya kira-kira jam 6 Pak bukanya. Oh. Takutnya saya telat itu. Iya, jadi taruhlah sekitar pukul 5:30 sudah siap. Iya. Selesai pukul berapa ini? Kurang lebih kalau jam 8-an, Pak. Jam 8-an. Jadi ya 2 jam setengah lah ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ini nasi, kalau disebut nasi. Oh, karena kita ada di jalan raya, pemirsa ya, sahabat di jalan raya ini lumayan hebat polusi suaranya. Kalau nasi itu kiloan atau jumlah biji bungkus itu? Kalau saya untuk sehari-hari tiap hari masak 9 kilo. 9 kilo. 9 kilo. 9 kilo itu jadi berapa bungkus itu? Kadang 250, kadang 270, Pak. Kok beda-beda? Tergantung melara apa enggaknya. Oh, nasinya tergantung tuh. nasinya. Berasnya yang kita Jadi pilih. 9 kilo itu bisa dijadikan sekitar 250 bungkus ya. Dan itu selalu habis. Alhamdulillah, Pak. Selalu habis. Selalu habis. Dalam sehari-harinya itu selalu habis ya. Iya. Jenis masakan apa yang jadi favorit masyarakat ini? Kalau untuk di wilayah Perum yang paling favorit ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Sama sambal goreng, Sambal sama goreng. oseng usus. Nah, sambal goreng kan berarti cabe. Iya. Cabenya beli di pasar lah ya, berarti diolah sendiri dan seterusnya. Ikan tongkol, ikannya beli Beli di pasar. di pasar juga. Wilayah mana? Wilayah Pasar Jamblang. Oh, pasar Jamblang, jadi tidak jauh dari rumah berarti ya. Iya, tidak jauh. Produksinya karena di rumah. Pemirsa, ini Mas Uus ini Mas Jenggot ini jadi rumahnya di Jamblang, 20 sampai dengan 30 menit perjalanan menuju wilayah Perumnas karena lapaknya ada di wilayah Perum. Jadi lumayan jauh tempatnya. Mas Uus, apakah ada sosok orang yang dianggap sebagai motivasi, orang yang menginspirasi usaha ini sampai 7 tahun berjalan ini? Kalau untuk motivasi keluarga, Pak. Keluarga. Karena keluarga adalah nomor satu. Bisanya kayak saya kayak gini, dapat dorongan dari keluarga. Dari dorongan keluarga. Waktu dulu belum punya istri, dorongan orang tua. Motivasi dari orang tua. Iya. Semenjak sudah keluarga ya dari anak sama istri. Iya. Iya. Kembali ke masalah masakan ini. Iya. Saya tergelitik ya, karena keluar dari sekolah bekerja secara teknik ya, di teknik. Sekarang menggeluti dunia kuliner ini ya. Iya. Ada nggak unsur keterpaksaan Jualan nasi jamblang. jualan nasi jamblang ini? Kalau untuk keterpaksaan nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu murni. Karena saya pikir waktu itu semenjak pindah dari kerja dari pabrik ke jualan, kayaknya kita selalu keterikatan dengan pabrik, Pak. Oh. Kalau kita jualan nasi jamblang kita nggak terikat sama sekali dengan orang lain. Di manage sendiri ya? Iya. Kalau untuk masalah keterpaksaan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi semuanya lancar-lancar saja ya. Iya, alhamdulillah aja, Pak. Karena menyukai apa yang sedang dikerjakan ini ya. Mas Uus, kalau ada orang tanya nih, ya, sukses itu apa sih menurut dirimu? Apa itu sukses itu? Kalau menurut saya pribadi, arti dari kesuksesan adalah
bisa mencukupi keluarga, Pak. Bisa mencukupi keluarga, Tidak lebih. tidak lebih. Dalam arti apa ini mencukupi ini? Dalam arti kita kalau semua istri minta itu kita bisa belikan. Nggak mesti punya contoh, punya rumah, punya mobil, nggak mesti. Yang penting kita sukses bisa membahagiakan istri, Bisa membahagiakan istri, keluarga lah. ya sukses sama dengan bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga. Ya mudah-mudahan benar-benar bahwa keluarga mendukung sepenuhnya, ya Iya, Pak. usaha yang dilakukan ini. Ya. Kalau boleh tahu nih, Boleh kalau boleh ya, boleh Boleh. tahu ya. Omset per bulan berapa sih? Kalau omset per bulan jualan nasi jamblang kurang lebih kalau sehari dapat 2 juta, berarti kalau per bulan 60 juta, Pak. Artinya bahwa sahabat channel Pak Denung, jika di luar sana ada yang kemudian ingin menjadi seorang pedagang nasi jamblang, tak perlu takut lah, tak perlu takut. Tadi sudah dikatakan omset per bulan, ya, satu hari itu kalau kita pakai angka sekitar 2 juta, itu belum dibayar modal untuk beli itu ini ya, kurang lebihnya ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya tidak libur dalam waktu 1 bulan, 2 juta dikali 30 kurang lebih sekian. Ini bukan main-main ya. Ini uang sebesar ini kan betul dikelola dengan baik ini. Iya, Di-manage dengan baik. Ada hitung-hitungannya enggak? ada, Pak. Ada. Siapa yang bisa yang hitung-hitung itu? Saya sendiri. Sendiri. Wow. Kalau masalah keuangan istri nggak tahu menahu, Pak. Saya sendiri. Masalah keuangan Saya yang pegang. istri nggak tahu menahu, sendiri pegang. Iya. Kenapa? Pelit. Bukannya pelit. Oh, bukan pelit. Bagaimana? Soalnya istri nggak bisa belanja, nggak bisa ngatur keuangan, Pak. Masya Allah. Ternyata bukan jaminan laki-laki tidak bisa apa-apa. Bukan jaminan laki-laki sekedar bisa makan dan minum. Ini buktinya Mas Uus ini, beliau dari mulai belanja, masak, mengolah, Iya. ya, mengolah masakan itu, kemudian menghitung segala sesuatu keuntungan atau pendapatannya ini sendiri, ini bukan main. Mas Uus, Iya. ini kalau ada sahabat dari Pak Denung ini, ya, apa sih pesan-pesan untuk sahabat yang ada di luar sana, terutama yang mau berusaha ya? Kalau untuk kesan-kesan buat sahabat, jangan takut untuk berbagi. Karena kalau suka berbagi, rezeki kita akan berkurang, Pak. Oh, Bahkan rezeki kita akan ditambah. Satu yang paling penting, jangan takut untuk berbagi sesama. Makanya saya bisa jualan kayak gini, karena dalam arti jualan saya tidak mencari uang belaka, tapi mencari saudara. Gitu. ya, itu. Ya, Ya. jangan takut untuk berbagi. Dari Jamblang menuju ke wilayah Perumnas, waktu tempuh sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit perjalanannya. Tidak melulu berdagang atau usaha mencari profit, tidak. Ada tujuan mulia di sana. Saya berdagang, betul, saya berusaha, iya. Tetapi di balik itu adalah bahwa saya mencari saudara. Yang kedua, di balik usaha yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini Mas Uus, adalah berbagi, sedekah. Ternyata sedekah, berbagi bukan mengurangi, malah menambah ya, menambah rezeki yang masuk ya. Hitungan matematika mungkin nggak ketemu, mungkin ya, nggak ketemu matematika seperti apa, tapi ini bukti nyata, sahabat dari channel Pak Denung, bahwa usaha boleh, tapi jangan takut untuk berbagi, sedekah. Karena di balik apa yang kita makan ada hak orang lain di sana. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul, Pak. Ya. Demikian sahabat channel dari Pak Denung. Saya sudah berbincang-bincang
sahabat sudah mendengar bagaimana jatuh bangunnya Mas Kusnadi, ya, Jamblang Mas Jenggot, ya, yang ingin mendatangi, yang ingin kuliner di nasi jamblang. Pagi-pagi ya, setengah 6, jam 6 dengan pukul 8 lah di wilayah Perumnas, Jalan Ciremai. Mudah-mudahan obrolan singkat ini, obrolan yang penuh makna, mudah-mudahan obrolan yang singkat ini, obrolan yang benar-benar menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.